yang harus kita bangun adalah habit. Ya, jadi motivasi aja nggak cukup. Kalau motivasi itu ibarat kita dapat semangat, habis itu melempem lagi. Jadi kalau misalnya orang bisa sukses karena motivasi, harusnya teman-teman semua kita sudah sukses semuanya gitu ya. Karena motivasi aja nggak cukup. Yang penting adalah kita membangun sebuah habit yang secara konsisten. Semoga Bapak Ibu teman-teman semua dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusannya. Oke, teman-teman semua, terima kasih, sehat-sehat selalu para platinum, para gold, para silver, kemudian para bronze dan affiliate yang siap belajar malam ini. Yang siap belajar tolong di kolom chat ya, katakan saya ya, berikan energi positif. Jadi saya pun masih terus belajar ya teman-teman semua dari para mentor-mentor yang ada di SGR. Nah, malam ini izinkan saya berbagi sedikit bahwa kita di sini harus punya winner mindset. Ya, kita harus punya mindset seorang leader, mindset seorang pemenang. Jadi gini teman-teman semua, kalau kita itu punya mindset seorang pemenang, jadi kita itu fokusnya itu nggak ke problem, tapi fokusnya kepada solusi. Betul nggak teman-teman semua? Setuju nggak? Setuju ya? Jadi teman-teman semua, banyak orang berpikir nggak bisa, susah. Tapi kalau mental seorang pemenang, mental seorang winner, mental seorang leader, itu ada solusinya, ada jalan keluarnya. Makanya saya ini mengingatkan diri saya pribadi juga bahwa kita harus berpikir sebagai seorang benar-benar leader sejati. Leader sejati adalah leader yang punya mindset pemenang. Jadi saya doakan mudah-mudahan ya semua kita di sini diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menjalankan bisnis, dan tentunya kita di sini semua adalah orang-orang yang punya mindset pemenang. Ya, saya doakan Bapak Ibu semua luar biasa sekali. Nah, teman-teman semua, saya sebetulnya hanya untuk mengingatkan saja. Ini hanya untuk mengingatkan diri saya pribadi dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri? Apa sebetulnya winner mindset itu sebenarnya gitu loh? Semua orang mau, tapi kan kadang nggak semua orang mau melakukannya gitu loh. Semua orang mau jadi pemenang, tapi nggak semua orang mau berjuang. Betul atau betul? Betul ya? Yes. Jadi banyak orang yang pengen jadi demon tapi nggak mau ikut proses jadi demon. Baru aja ikut fase baru setahun, belum 5 tahun loh perusahaan ini sudah banyak yang kalau istilah-istilah teman-teman ada yang bilang muntaber lah, ada yang pindah 4 kali bisnis lain, ada yang ke distract dengan bisnis-bisnis bodong. Jadi artinya padahal belum 5 tahun loh. Kalau sudah Anda jalani 5 tahun masih oke. Teman-teman mungkin mau mencari bisnis yang lebih tepat gitu loh. It's okay gitu loh. Tapi 5 tahun aja belum loh. Bagaimana kita mau dibilang seorang winner mindset gitu loh? 5 tahun aja perusahaan belum lewatin, kita sudah mundur. Masya Allah. Ya oke. Nah, teman-teman semua, mindset seorang winner mindset itu adalah dari cara berpikirnya. Makanya coba lihat Coach Hardy, Pak Agung, Kak Yuli, sudah itu Pak Sodik, para platinum yang lain, para gold, yang benar-benar fokus ya, yang benar-benar seorang, kan banyak platinum tapi nggak winner mindset, kan banyak gold yang nggak winner mindset, yang silver pun bahkan ada yang winner mindset, bahkan seorang bronze aja ada yang winner mindset. Artinya mindset itu ada dalam diri kita. Setuju nggak Bapak Ibu semua? Mindset itu ada dalam diri kita gitu loh. Jadi teman-teman semua, winner mindset dilihat salah satunya dari cara berpikirnya. Nah, kalau teman-teman semua melihat Live ini adalah sebagai peluang, berarti teman-teman semua adalah seorang pemimpin dengan seorang leader dengan winner mindset. Nah, ini saya tekankan ya, ini bagus nih, mumpung banyak nih yang dengerin. 479 orang saya mau sampaikan. Ini tolong dicatat ya, tolong dicatat dan tolong direkam dan tolong disampaikan ke semua timnya yang mau jadi demon. Beneran, kalau teman-teman memiliki mental seorang leader dengan winner mindset, menjadikan $10 itu adalah sebagai seorang peluang, sebagai sebuah peluang. Saya ulang sekali lagi. Kalau teman-teman menjadi seorang leader hari ini, punya pola pikir sebagai seorang winner mindset, melihat $10 itu adalah sebagai peluang. Tapi buat para pecundang, buat orang-orang yang mohon maaf ya, tidak punya winner mindset, orang-orang yang negatif, melihat $10 adalah sebuah hambatan. Karena kenapa? Kenapa saya bilang orang-orang
teman-teman semua seperti Bu Yuli, Pak Agung, Maria, Coach Hardy, dan para platinum yang lain, para gold, para silver, para bronze, dan bahkan masih affiliate, tapi mau melihat Live Good 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Anda adalah sudah memiliki winner mindset. Karena kenapa? Saya pribadi itu bersyukur loh, bayangke itu ya, kalau Bu Yuli sharing sama Mas Wahyu itu kalau orang nggak peka, itu loh seminggu mereka tuh bisa dapat 5 juta, 10 juta. Betul ya Bunda Yuli ya? Betul banget Dokter Sugeng. Yes, Bu Yuli melihat Live Good dan saya melihat adalah sebagai opportunity, sebagai peluang. Karena kenapa? Saya tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak, saya tidak mengeluarkan energi yang banyak, saya tidak perlu stok barang yang banyak, saya tidak mengeluarkan energi yang banyak. Dengan $10 saya bisa mendapatkan unlimited income. Dengan $10 saya bisa mendapatkan residual income tanpa batas. Itu adalah opportunity, itu adalah peluang. Tapi buat mental pecundang, buat orang yang negatif, melihat $10 sebagai hambatan, wah harus bayar $10, nggak ada duitnya, susah, belum ada yang join. Beda kan gitu loh. Makanya Coach Hadi selalu bilang juga bahwa orang kanan yang di kanan ini sukses, ini gagal, tengah-tengah ini sistem. Makanya orang-orang yang sukses biasa dia masuk ke dalam sistem dan membangun sistem, memiliki jiwa leadership dan fokus mencari solusi atau strategi. Ya, jadi teman-teman semua ada 3 poin penting ya, mumpung saya ingat juga ini ada tambahan di luar slide. Jadi pastikan teman-teman itu kalau punya bisnis, pastikan punya sistem, memiliki bisnis yang sudah tersistem, udah ada support sistemnya. Yang kedua, bangun leadership, mental pemenang. Ya, leadership, bangun sistem, bangun leadership. Yang ketiga, bangun strategi. 3 ini jangan lupa. Ya, jangan lupa bangun sistem, bangun leadership, dan bangun strategi. Nah, nanti hari ini salah satunya saya ini materi malam ini memang luar biasa. Hari ini saya pengen cerita pengalaman pribadi saya, seorang dokter Sugeng yang gaptek ya, tapi bisa dapat sesuatu nanti di sesi terakhir. Jadi pastikan teman-teman semua hilangkan rasa ngantuknya, hilangkan rasa, bila perlu kalau misalnya ngantuk ya, ini diganjel ambil cotton bud itu ya, dibengkokkan, diganjel kayak gini lebih nggak ngantuk gitu loh ya. Nah gitu, itu Mas Supri sama Mas Sabto ketawa, terima kasih. Jadi ketawanya membuat energi saya jadi semangat juga. Oke, jadi kalau misalnya winner mindset melihat $10 adalah sebagai peluang. Karena kenapa? Teman-teman coba bayangkan, saya itu loh di rumah bayar wifi 500, bayar wifi di klinik saya 500 udah sejuta, bayar Zoom yang 1000 orang ini 500 udah 1500, saya keluarkan uang hanya mendapat fasilitas biasa. Tapi di Live Good, makanya kemarin sharing Pak BM itu saya senang banget ya. Karena kenapa? Benar-benar menekankan, makanya itu Pak Agung, Pak Coach Hadi pada happy semua juga kemarin lihat sharing. Padahal Pak BM itu juga tinggal di kota yang nggak begitu besar, tapi beliau adalah punya mental winner mindset. Makanya beliau melihat $10 itu justru sebagai peluang gitu loh, bukan hambatan. Dengan hanya $10, beliau dulu pernah punya pengalaman bisnis ya. Wah, mohon maaf nih, tutup poinnya 2 juta, 3 juta, suka nggak suka. Kalau mau mempertahankan posisi, tutuplah poinnya tuh. Mau numpuk kayak barangnya, mau nggak kejual kayak, nggak ada duit, nggak ada urusan. Teman-teman di Live Good, $10 itu rezeki. Karena teman-teman nggak perlu mengeluarkan uang besar loh. Ini tolong digarisbawahi. Jadi kalau misalnya ada orang yang masih mempermasalahkan $10, waduh, apalagi misalnya mencari solusinya dengan bisnis-bisnis yang nggak jelas, kata Coach Hardy, itu mah basa-basi doang. Udah basi, nggak usah banyak cerita, basa-basi doang. Cuma $10 kok nyarinya di luar lapangan. Di dalam lapangan dong, itu Bunda Yuli tuh 5 juta, Mas Wahyu 5 juta seminggu. Sebulan loh di sini nggak perlu jutaan, hanya $10. Oke. Kemudian berpikirnya itu panjang. Mohon maaf ya teman-teman semua, kalau hari ini teman-teman belum dapat bonus yang gede, it's okay, hanya kondisi sementara. Saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman semua ya, yang hari ini masih baru dapat bonus mungkin ratusan ribu, jutaan, sabar dengan prosesnya. Teman-teman semua, jangan tinggalkan bisnis ini kalau sayang dengan diri sendiri, sayang dengan orang yang Anda sayangi, sayang dengan impian Anda. Stay di sini at least 5 tahun. Saya akan dampingin, Coach Hardy akan dampingin gitu loh. Para platinum yang komit akan dampingin, para gold, para silver akan dampingin. Jadi teman-teman, kita ngomongnya itu jangan sekedar sekarang dapat bonus berapa, kalau nggak dapat bonus langsung quit, langsung cari bisnis lain, muter-muter cari bisnis baru terus kayak gitu. Nah, kapan kita suksesnya? Kapan kita sampai di bisnisnya kalau muter nggak berhasil, cari bisnis lain, ulang lagi dari nol, ulang lagi. Allahu Akbar. Fokus.
Kalau saya berkomitmen 5 tahun, kenapa Anda nggak berkomitmen? Loh, di sini ada hasilnya kok gitu loh. Nah, jadi lihatlah Live Good itu bukan untuk dapat duit hari ini, untuk sekedar dapat makan hari ini, bayar listrik hari ini, bayar cicilan bulan ini. No, 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 no. Ada yang lebih penting dari itu. Coach Hadi selalu bilang bahwa ada 2%. Wah, saya nggak bisa ngomong kalau logatnya Coach Hadi itu kan punya khas, saya juga nggak bisa ngikutin ya. Tapi gini, ada saham 2% intinya yang nanti dari kerja orang Filipina, Vietnam, orang Amerika, orang Korea, orang Jepang, dimanapun Anda akan dapat bagian 2% kalau Anda diamond. Kalau crown diamond 2,5%. Ini long term business gitu loh. Kalau Anda harinya melihatnya tolak ukurnya hari ini nggak dapat duit, 6 bulan, setahun nggak dapat, langsung give up, Anda bukan seorang winner mindset. Ya jangan tersinggung, memang itu faktanya. 5 tahun stay gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar fokusnya di uang nggak hanya itu gitu loh, hanya untung hari ini, tapi yang Anda lebih utamakan adalah bagaimana hari ini, masa-masa yang akan datang, kita mentransformasi banyak orang dari orang yang nggak bisa jadi bisa, yang nggak tahu jadi tahu. Akhirnya kita punya banyak aset dimanapun teman-teman berada, membangun asetnya. Kita memberdayakan orang-orang jadi orang yang berilmu, punya jiwa entrepreneur, mandiri. Nah, kita bangun mitra di mana-mana gitu. Nah, kunci utamanya apa? Harus confident. Kita harus percaya diri. Kita harus yakin dengan diri kita gitu loh. Jadi kita jangan merasa, wah aku nggak bisa, wah aku ibu rumah tangga, wah aku pengangguran. Nggak. Kita harus punya mental percaya diri. Itu loh Bunda Yuli tuh. Wah kalau live itu kayaknya orang seneng liatnya gitu ya. Saya kalau lihat live-nya TikTok-nya Bunda Yuli ya di mobil gitu, ikut Pak Agung gitu dan teman-teman yang lain, itu udah kayak apa ya? Kayak udah makanan sehari-hari gitu loh. Kenapa? Konsisten gitu loh. Karena mereka komitmen gitu loh. Nah ini, karena mereka komitmen, udah pede aja gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong, nggak apa-apa, namanya juga baru mulai. Jangan nunggu perfect baru mau upload gitu ya. Nunggu mentalnya siap dulu baru berani ngomong. Jangan. Kita is the power of habit. Sesuatu yang sering diulang-ulang akan menjadi sebuah habit yang nanti akan menjadi sebuah kedisiplinan, sehingga akan jadi sebuah keberhasilan. Nah, jadi selain harus percaya diri, komitmen, dan kita harus punya pertahanan yang bagus, harus punya mental pejuang seperti Bunda Yuli bilang. Jangan punya mental apa Bunda Yuli? Mental tempe gembus. Tempe gembus. Ya, atau mental kerupuk, baru kena air kita langsung melonyoh. Allahu Akbar. Jangan, kita harus punya mental pemenang, harus punya mental kuat gitu loh. Oke. Siap jadi leader dengan winner mindset, Bapak Ibu semua yang di rumah? Iya, Siap semuanya? benar. Terima kasih Coach Hardy, luar biasa. Saya banyak belajar dengan para leader yang sangat luar biasa. Nah, ayo kita tanamkan dalam diri kita ini, mengingatkan buat diri saya sendiri juga bahwa ciri-ciri orang-orang leader-leader yang punya mindset winner. Nah ini dia teman-teman semua. Nih, selalu punya visioner, selalu punya, ya aku harus jadi diamond, ya aku harus jadi crown diamond, ya aku harus jadi platinum gitu loh. Selalu punya gambaran besar gitu loh, tidak mudah goyah. Ini baru sebulan 2 bulan belum closing langsung join bisnis bodong, join bisnis abal-abal yang mau cepat kaya, mau instan, habis itu nanti hilang duitnya, nangis gitu ya. Nah jadi habis itu dicari-cari orang. Jadi gini loh, kita harus punya berpikir besar gitu loh. Kita harus visioner. Wah, saya harus bisa menggambarkan. Sekarang mau nanya nih, Coach Agung. Halo, selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Pak Dokter. Nah ini baru dengar nih, Pak Agung. Ya ini baru suaranya seorang winner mindset. Coach Agung, Siap. pasti Coach Agung juga punya gambaran kan? Pasti sudah membayangkan sesuatu yang besar di Live Good, betul nggak Coach Agung? Betul banget Dok, betul banget. Yes. Nah, Bunda Yuli seperti itu juga? Pasti banget. Ya Dokter Sugeng, pastinya dong. Yes. Melihat gambaran sangat besar sekali di Live Good. Yes, jadi saya panggil Coach Agung sama Coach Yuli ini sebetulnya untuk mewakili teman-teman semua. Nanti kalau di absen satu-satu sampai besok pagi meetingnya nggak selesai. Nah jadi gini, artinya orang-orang yang punya winner mindset pasti punya visi yang besar. Saya ingat banget 1 tahun yang lalu saya mau mulai bisnis ini, visi ini yang ada dalam diri saya.
gitu loh. Saya sudah membayangkan bahwa Liquid itu akan gede nantinya 5 tahun ke depan, bahkan belum nyampe 5 tahun saya sudah merasakan hasilnya gitu loh teman-teman semua ya. Jadi kita harus punya visi yang besar, kita harus bayangkan dulu afirmasi, makanya selalu dibilang dalam berbagai buku, kita harus afirmasi gitu loh. Kita harus punya visi yang besar gitu loh. Dan nggak boleh ya, kalau sudah niat mau jadi demon, belum nyampe demonnya sudah coba bisnis lain, sudah muntaber, sudah belum nyampe loh demonnya, belum ngerasain sahamnya, udah coba bisnis lain. Nah, gimana kita mau sukses? Yang kedua, growth mindset yang selalu, mungkin ada Mbak Maria juga, Coach Agung, kemudian ada Coach Hardy dan para leader yang lain juga banyak yang memberikan materi growth mindset. Nah, kalau kita misalnya teman-teman semua fokus kepada growth mindset, nah itu fokusnya Pak belajar. Kalau dipikir Coach Hardy itu lagi capek-capeknya loh, beneran. Saya pasti ngerasain juga kalau kita mau buat event gitu ya, pasti teman-teman di sana juga lagi capek gitu loh. Bunda Yuli juga lagi capek. Yang teman-teman semua yang kemarin ikut belajar di puncak pasti capek semua. Tapi kalau kita punya growth mindset, itu bukan alasan, justru kita tambah semangat pengen belajar lagi. Buktinya malam ini Coach Hadi membersami kita semua juga belajar dengan kita gitu loh. Fokusnya ke belajar dan fokus ke pengembangan diri dan bukan takut gagal gitu loh teman-teman semua. Kita belum coba udah takut ditolak, takut nggak ada yang join, takut nggak dapat mitra, takut nggak berhasil, banyak takutnya gitu loh. Nggak boleh ya teman-teman semua ya. Kita ada namanya tahapan proses belajar gitu ya. Nah kemudian motivasi nggak salah, sesekali it's okay. Tapi kalau kita hanya mengandalkan motivasi itu sifatnya nggak permanen gitu loh. Kita kalau dengar para mentor, wah semangat pengen ngejar demon. Habis itu setengah jam kemudian baru ditolak satu langsung hilang. Motivasi seolah-olah kayak bagai bumi dengan langit gitu loh. Baru dengar motivasi, habis ditolak langsung hilang tadi motivasinya gitu loh ya. Jadi kita nggak boleh tergantung motivasi. Motivasi boleh, tapi yang paling penting itu adalah kita konsisten ya, melakukan habit setiap hari, buat daftar nama, presentasi, follow up, ikut pertemuan, meeting, telekonferensi, ikut Zoom. Nah, jadi teman-teman semua, konsisten lebih penting daripada cuman ayo semangat, denger go demon tapi nggak do something gitu loh. Nah, jadi itu yang paling penting. Kemudian ini nggak boleh ngantuk ya, karena di sesi terakhir saya mau ngasih sesuatu pengalaman pribadi saya, dan ini nanti hasilnya saya aja di luar ekspektasi saya loh. Ini seorang gaptek loh yang sharing malam ini, beneran. Ya, jadi yang merasa gimana Coach Agung? Keren banget dokter. Jadi ini kan Coach Agung dari dulu kenal saya lah gitu ya. Jadi ya saya selalu dibantu, makanya dibantu Haris, dibantu Rizky, bantu Ayu. Karena memang, tapi saya tetap mau belajar, tapi ya namanya kondisi ya. Karena masih kerja, masih ini ya, keterbatasan ilmu lah di dunia digital. Tapi ini bener-bener pengalaman pribadi saya, dan saya sendiri yang ngelakuin tanpa bantuan Rizky, Haris, dan Wahyu. Nah, saya pengen bagi nanti. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang sama dengan Dr. Sugeng Gaptek, ini ada solusi dahsyat buat malam ini. Oke, nah kita juga harus memegang tanggung jawab 100%. Nggak nyalakan tim. Kalau leader yang baik, leader yang luar biasa, mohon maaf ya, leader itu nggak boleh blaming, nggak boleh menyalahkan. Itu ada Karita. Saya tidak, justru saya bersyukur ada mereka mengenalkan bisnis ini ya. Saya bersyukur dengan mereka yang memberikan peluang ini pada saya. Saya nggak pernah banyak mengeluh kepada mereka gitu. Saya berusaha mandiri, berusaha memberikan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk versi diri saya gitu loh ya. Jadi kita punya tanggung jawab 100% terhadap bisnis kita, terhadap diri kita. Kita nggak boleh nyalakan tim, nggak boleh nyalakan upline, downline, mitra ataupun sistem. Maaf ya, kita udah kasih Zoom, wah nggak ada bimbingan. Udah hampir setiap hari loh. Kalau yang bayar setahun itu bisa dikatakan meetingnya setiap hari, betul ya Pak Agung ya? Betul dok, betul setiap hari dok. Yang bayar setahun itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu aja yang enggak gitu loh. Kita memang seminggu minggu aja yang enggak, ibaratnya biar ada dengan acara keluarga. Itu pun kadang mungkin kalau Pak Agung, Kak Yuli minggunya masih prospek juga, jangan-jangan itu. Iya dok. Iya dokter. Betul. Ajar. Oke, nah jadi teman-teman semua, nah ini buat yang baru pertama kali gabung, yang baru mungkin gabung di Live Good, baru sehari, baru seminggu, baru sebulan, ya baru 2 bulan. Nah, cara melatih bahwa kita itu biar supaya jadi seorang pemenang,
itu mulai aja dengan ngomong dengan diri sendiri. Pernah nggak? Kalau saya sering sambil nyetir mobil dulu ya, awal-awal ya saya tuh sambil ngomong sendiri, selamat pagi. Kalau misalnya saya lagi mau, saya kan mohon maaf nih, Pak Agung tahu, semuanya tahu, yang di Zoom malam ini tahu semua. Kalau Dokter Sugeng itu bahasa Inggrisnya bisa dikatakan nggak bisa sama sekali, tapi apa ya, karena saya di mobil latihan bahasa Inggris. Good morning everyone, how are you today, my name is Dr. Sugeng, I'm from Pekanbaru, so today I'm really happy, I want to share with you guys about the big opportunity business from US, Live Good Company. Ya, pokoknya ngomong aja, salah nggak masalah gitu loh. Nah, misalnya itu sebagai contoh saya melatih untuk berani ngomong bahasa Inggris, walaupun tadi yang ngomong salah, mungkin salah semua yang saya ngomongin, tapi ya namanya kita belajar, nobody perfect gitu loh, nggak ada yang sempurna gitu loh. Yang sempurna itu cuma punya Tuhan. Kita ini manusia biasa, tempatnya salah itu biasa gitu loh. Nah, jadi misalnya mau belajar presentasi, misalnya nih teman-teman depan cermin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia, saya dari Bekasi. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua. Hari ini saya doakan Bapak Ibu semua selalu sehat. Izinkan saya Yulia ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua, mau presentasi sebuah peluang bisnis yang lagi booming di 200 negara. Itu contoh. Maksudnya gini, latih aja di depan cermin atau ngomong sendiri di mana, atau dengan mentornya atau dengan mitranya. Jangan dikit-dikit saya nggak bisa, ini susah gitu loh. Jangan, itu harus dibuang gitu loh. Tapi kalau misalnya saya tidak bisa, harus, oh saya sedang belajar. Wajar kalau misalnya tadi belepotan, grogi. Nah, mungkin dari pertama yang ngikutin udah setahun yang lalu, Pak Agung, mungkin Bunda Yuli, Pak Coach Hardi tahu ya, Kak Lili, Kak Rita tahu ya, Haris itu dulu bener-bener sangat introvert dan pendiam. Betul ya Coach Hardi ya? Betul, gak pernah tampil. Betul. Coach Hardi, Kak Lili, Kak Rita, betul ya? Betul, Haris. Betul sekali, betul. Nah, tapi Bapak Ibu semua karena kemauan untuk belajar, nah akhirnya mau tampil jadi MC, translator, bahkan sudah berani membawakan acara untuk di hari Senin untuk bisnis preview seperti Kak Yuli. Nah, jadi artinya adalah proses belajar gitu loh. Haris masih di sini? Thank you Dokter Sugeng, semuanya karena bimbingan, supportnya dari abang saya ini, Dokter Sugeng. Terima kasih luar biasa. Riz, saya kasih tahu kan Haris belajarnya kadang cuma di depan laptop ngomong sendiri, kayak kalau misalnya ada orang lewat mungkin ini orang gila dari mana ya gitu. Iya, saya belajar sama Dokter Sugeng tuh langsung depan laptop ngomong sendiri ya. Mulai dari hal-hal kecil dulu lah pokoknya. Nah, jadi teman-teman semua yang penting mau belajar, kan ada mentornya, pasti akan siap dampingin kok gitu ya. Nah, jangan kalau misalnya teman-teman itu menjat saya gagal gitu loh, baru prospek sekali, baru presentasi sekali, nggak bisa langsung menjudge dirinya gagal. Jangan. Saya menemukan cara yang tidak berhasil, saatnya saya coba cara lain. Nah, yang ini yang saya lakukan. Saya mau bagi pengalaman saya kepada teman-teman semua. Ini pengalaman yang membuat saya juga merasa, Masya Allah, 1 tahun saya di Live Good is the first time. Ini pengalaman pertama saya yang saya akan bagi ke 541 orang ini secara langsung. Yang nggak ikut rugi. Nah, gitu ya. Oke. Selesai, tinggal 2 lagi. Ya, jadi pastikan teman-teman fokus. Ingat ya, kalau ngantuk tadi ambil cotton bud, dibengkokkan, ganjal kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, biar nggak ngantuk. Ya. Oke. Atau kayak Bunda Yuli kayak ini ya, rubah posisi. Gitu ya. Olahraga dikit gini tadi barusan ya. Nah, jadi biar nggak ngantuk. Oke. Biasakan bertindak itu seperti leader, gitu ya. Berani ngambil keputusan tanpa harus menunggu arahan. Contoh begini, mohon maaf teman-teman semua ya. Mau jadwal Zoom misalnya nih, atau telekonferensi dengan mitranya, tadi rencananya ada bantuan nih dari upline-nya. Udah, jadi nggak tiba-tiba kan kita nggak tahu, oh ternyata mentornya, upline-nya lagi ada keperluan mendadak yang tidak bisa nyambung. Ambil keputusan tanpa harus nunggu, langsung aja ambil alih, belajar aja presentasi gitu. Jadi jangan nunggu, aku nanti salah nggak ngomong ya, aku nanti bener nggak nyampeinnya ya. Jadi jangan nunggu seperti itu ya. Jadi kita biasakan bertindak seorang leader dan selalu fokusnya sama solusi, bukan mengeluh ya.
tentang masalah, kok kenapa kamu tadi susah dihubungi, nggak bisa telekonferensi, tadi udah rame loh 3 orang yang ikut, kamu nggak bisa dihubungin. Nah, jangan begitu. Justru kita belajar ngambil ngambil keputusan. Oke, teman-teman semua, kebetulan mentor saya Pak Agung kayaknya lagi berhalangan, ya kita doakan beliau sehat-sehat aja. Nah, tapi saya akan coba jelaskan tentang peluang bisnis ini semampu saya, sebisa saya, karena saya juga masih belajar. Kita belajar sama-sama. Bisa nggak kayak gitu? Boleh kan? Boleh dong. Boleh kan gitu ya. Boleh dong. Jadi artinya teman-teman semua jangan langsung nyalahin mentornya, nyalahin apanya. Kenapa lu? Mana tahu baterainya tiba-tiba lowbat, mana tahu tiba-tiba ada emergency panggilan dari keluarga. Kita nggak tahu. Jadi kita harus fokusnya solusi aja, nggak usah fokus ke problem. Oke. Nah, teman-teman semua, ini sangat penting ya untuk melatih, untuk mendesain kita untuk supaya jadi leader yang luar biasa, seorang winner mindset. Nah, kelilingi diri kita dengan lingkungan yang mendukung. Pilih circle yang mendorong kita untuk tumbuh. Jadi jangan berteman dengan orang-orang toksik, orang-orang negatif, orang wah susah di Liquid $10. Lebih susah di mana? Di sana loh ada yang 5 juta, 10 juta, 20 juta, 30 apa. Pak Agung langsung auto ketawa karena kita itu sekarang kalau bulan ini, kalau di compare bulan ini dulu masih 50-an, 45, sekarang sudah 60 juta untuk maintenance-nya. Betul ya Coach Agung ya? Betul dok, betul banget. Makanya Kalau kecil minimal- banget dok sebenarnya. Gimana? Kalau kecil banget dibandingkan bisnis lain gitu. Di tempat lain tutup poinnya bisa 1 juta gitu. Bahkan Yes. grup aja bisa 50 juta ya dok ya. Betul sekali. Poin grup lah ibaratnya. Apapun istilahnya ya dok ya. Apapun. Betul. Nah, teman-teman sudah dengar juga tadi banyak network di luar sana itu juga maintenance-nya nggak lebih murah dari Liquid gitu loh. Jadi kita harus bersyukur gitu. Jadi jangan gini loh. Rata-rata kan kalau pecundang temannya ketemu pecundang negatif akan menarik energi negatif. Saya itu loh setiap hari, pokoknya saya mau di mobil ya siap sholat. Pokoknya saya berusaha selalu mengucapkan alhamdulillah, beneran. Saya itu sangat bersyukur sama Allah, makanya saya itu nggak akan mau jadi hamba yang tidak bersyukur. Saya itu selalu dalam diri saya ya supaya saya itu selalu istighfar ya. Sebanyak mungkin dan sebanyak mungkin juga alhamdulillah. Saya itu bersyukur banget. Bayangkan teman-teman semua ya, saya cuma mengeluarkan $10, Bapak Ibu juga mengeluarkan $10, Fernando juga mengeluarkan $10. Kita dibayarkan jutaan, puluhan, ratusan, bahkan miliaran loh. Wow. Hanya $10. Apalagi yang nggak kita syukuri loh teman-teman semua. Makanya kalau kita banyak mengeluh, banyak drama, Allah itu makin marah. Hidup kita makin sulit, hidup kita makin nggak bahagia. Saya benar-benar loh, teman-teman semua, saya itu cuma selalu doain ya Allah, berikan saya circle yang positif beneran. Saya itu memang selalu berdoa dipertemukan atau dikumpuli dengan orang-orang yang positif, yang punya mindset dengan saya. Jadi kalau misalnya, mohon maaf nih, ada tim SGR yang quit, yang menjalankan bisnis lain, bahkan keluar atau menjalankan bisnis bodong, berarti Allah selamatkan saya. Berarti Allah sedang selamatkan teman-teman semua dari orang yang negatif, dari orang pecundang, dari orang yang tidak bersyukur. Gitu loh. Ya kalau misalnya ada yang lebih baik, it's okay, nggak ada masalah. Kita doakan teman-teman juga sukses, juga sehat, juga berhasil. Tapi kalau mengeluh $10 itu ada yang salah. Ada yang salah dengan cara berpikir kita. Ada yang salah dengan cara kita menganalisa sebuah bisnis. Ini bisnis gitu loh. $10 itu uang kecil, bisa dapat uang gede. Bisa 1 juta, bisa 10 juta, bisa 100 juta, bisa 1 M, dan unlimited nantinya gitu loh. Jadi pilihlah circle. Kira-kira kalau dekat dengan Coach Agung, Coach Maria, Kak Yuli, Pak Sodik, Dr. Sugeng, kemudian Coach Hardi, Kak Lili, Kak Rita, saya mau nanya nih, jawab di kolom chat. Semangat nggak energinya? Semangat atau nggak? Semangat dong dok. Semangat kan gitu loh. Yes. Jadi terima kasih. Wah, ini yang ngetik terima kasih, sehat-sehat, terima kasih responnya. Jadi gini loh teman-teman semua, pilihlah circle yang untuk kita itu bertumbuh dan kita itu menjadi orang yang pribadi yang lebih positif dan jauhi orang-orang yang selalu menyebarkan energi negatif. Ada beberapa leader ya yang ibaratnya bahkan dengan percaya dirinya ini saya kadang nggak habis pikir loh. Ada member Liquid memprospek saya bisnis abal-abal itu, saya kira oh ini betul loh Coach Agung. Saya itu kadang mikir ini loh, kadang saya itu ya cuman ya senyum aja gitu loh. Dok di sini cepet loh dapat berapa persen, 20% sehari. Saya cuma mikir
apa ya? Ini Wani-wani ini ya dok ya, wani-wani ini namanya. jadi saya pikir ini udah ada 4 orang yang maksudnya mitra liquid yang nawarin saya itu bisnis abal-abal, bisnis bodong, trading gitu ya. Dokter, ini bisa untuk uang tambahan, untuk uang tambahan harian kayak gitu loh. Loh, saya dari harian bisa nyari dari liquid satu orang 400.000, kalau 10 orang udah 4 juta kok. Tapi saya tidak dengan cheating, nggak nipu orang, nggak memberikan janji-janji palsu sama orang gitu loh. Nah jadi saya cuma habis pikir, gila nih sama orang, dia masih peringkatnya di bawah saya, prospek saya dengan iming-iming berapa persen sehari. Ada yang baru 2 hari yang lalu ya Ki ya, diiming-iming pokoknya modal 100 juta 20% sehari, pokoknya balik modalnya berapa hari gitu. Pokoknya nggak nyampe sebulan balik modal deh, nggak apa-apa yus kamu lanjut aja, tak bilang gitu kan. Jadi jauhin orang-orang seperti itu. Kita tetap berteman dengan siapapun ya, kita di mata Tuhan kita harus berbuat baik kepada siapapun, berteman, pokoknya berteman aja. Tapi untuk bisnis ya enggak dulu maksudnya matur suwun gitu ya, maksudnya sembah nuwun gitu ya. Jadi ya kita fokus di liquid dulu aja gitu. Oke. Nah, slide terakhir sebelum saya ke materi yang sesungguhnya malam ini ya teman-teman semua, sebagai slide penutup sebelum saya langsung ke pengalaman pribadi saya yang masih hitungan hari ya. Jadi ada Coach Hardi nggak di sini? Coach Hardi? Ada dokter, siap nyimak. Mantap. Saya pengen ngucapin terima kasih loh sama Coach Hardi betulan. Mana nih wajahnya Coach Hardi? Saya mau lihat wajahnya dulu nih baru saya mulai. Luar biasa. Kenapa dokter? Oh, Coach Coach Hardi tahu kan adiknya Gaptek, tahu kan? Nggak boleh ditutup-tutupin. Coach Hardi tahu adiknya Gaptek, tahu kan? Oh. tahu. Malam. Nah, jadi gini loh. Saya merasa gitu loh. Ya kan sebenarnya Coach Hardi ini sama saya ya umurnya nggak selisih banyak, tapi saya sebetulnya secara angka biologi bukan angka biologi, secara angka saya itu lebih muda loh umurnya. Jadi waktu soalnya dokter 27 dokter. Iya. Coach Hanya Hardi 26 coach. 26 salah betul. Iya, sekarang kok jadi 27. Iya, 26 semangatnya betul. Oke, jadi waktu itu kan Coach Hardi waktu berapa minggu yang lalu ya kita belajar pertama berarti 2 minggu yang lalu dengan 2 minggu yang lalu Jumat yang lalu ya. Jadi saya itu akhirnya ya mau belajar gitu loh, Nah malam ini saya pengen berbagi pengalaman yang sangat-sangat sederhana. Nanti kalau secara teknis yang lebih detailnya, Coach Hardi nanti tuh punya bimbingan tuh. Jadi ini yang sebagai ibaratnya kalau saya mau ucapkan terima kasih sekali lagi, thank you ya Coach Hardi ya. Sudah Sama-sama dokter. sudah ngasih ilmu ya di hari Jumat, Selasa untuk teman-teman semua, terus bertumbuh bagi yang sudah bayar premium tahunan. Oke. Nah, jadi sebagai penutup teman-teman semua, sebelum saya cerita ke sesuatu yang ini sangat spektakuler menurut saya malam ini. Kenapa saya excited? Karena saya ngelakuinnya sendiri loh. Gitu, ngelakuin sendiri beneran. Makanya saya pengen bagi nih ke teman-teman semua. Nah, leader itu bukan dilahirkan gini loh. Pak Hadim brojol, Pak Agung brojol, Kak Yulin brojol di dunia, nggak langsung pinter jadi mimpin orang gitu loh. Atlet nggak juga langsung pinter gitu loh. Petinju, atlet tenis, kemudian juara olimpiade itu juga lahir nggak langsung pinter gitu loh. Tapi mereka lahir dibentuk dari mindset, latihan, kemudian dari habit yang konsisten terus belajar gitu, sehingga sukses itu memang nggak ada yang instan. Itu saya tahu banget ya, 3 bulan Coach Hardi mencapai diamond itu, waduh tidurnya kurang, saya tahu banget tuh. Pagi telekonferensi, kemudian presentasi, kemudian malam itu jam 3 belum tidur. Saya tahu banget karena saya ngalamin gitu loh. Makanya selalu Coach Hardi bilang kan, saya ngalamin jadi diamond itu seperti apa. Jadi yang belum nggak usah drama, nggak usah banyak mengeluh dulu gitu loh. Itu karena 3 bulan pertama itu benar-benar beliau melakukan proses yang diproses dengan mungkin air mata, dengan komitmen ya, bukan sesuatu yang instan gitu loh ya. Nah teman-teman semua, oke, jadi ini kita masuk ke topik yang ditunggu-tunggu ya. Kita masuk ke topik yang ditunggu-tunggu. Apa yang Anda lakukan sebagai leader jika tim terus menolak? Kita kan nggak bisa pungkiri lah, kadang kan tim ya di lapangan banyak mendapatkan sebuah penolakan. Nah, apa yang Anda lakukan? Apa yang saya lakukan sebagai leader jika tim terus-menerus mengalami penolakan?
Saya minta beberapa, boleh deh Platinum kasih masukan, ya semua jawabannya benar gitu. Maksudnya gini, kira-kira apa yang saya dan Anda lakukan sebagai leader jika tim terus-menerus ibaratnya ya ditolak gitu. Apa sikap yang kita ambil gitu loh. Boleh nggak satu dua orang leader yang berani Mas Wi kasih bantu saya sharing? Nggak apa-apa, Halo satu. dokter. Oke, Bunda Yuli sama Kak Mita. Oke, Bunda Yuli dulu. Kira-kira apa sikap kita sebagai seorang leader ketika misalnya gini nih? Ini kan kita memang faktanya seperti ini. Kadang kan memang di lapangan tim kita ada yang mengalami banyak penolakan. Sikap kita yang terbaik itu seperti apa gitu, Kak Yuli? Singkat aja. Ya. Kalau saya mengadakan pertemuan secara virtual, ya sesungguhnya kita bukan ditolak, tapi mereka belum mau dibantu untuk menguatkan mereka, itu pertama. Lalu kedua, karena saya mempunyai cerita memang ya mudah closing, itu memang ya itu tadi berawal dari mindset dan pikiran melakukan dengan bahagia. Jadi saya mencontohkan bagaimana cara closing adalah kita konsisten. Caranya seperti ini, cara prospecting dengan cara menggali kebutuhan. Ketika mereka butuh, kita sampaikan. Jadi apa yang sudah kita lakukan, kita sharingkan, dokter. Oke, wah itu jawabannya luar biasa sekali. Nah, jadi itu jawabannya benar. Jadi mengajarkan apa yang sudah kita lakukan. Ibaratnya kalau kita mudah closing, apa yang membuat kita mudah closing? Nanti ada korelasinya dengan yang mau saya sampaikan. Ini pokoknya ciami, apa bahasa ciami itu bahasa apa tuh ya? Pokoknya bagus gitu loh. Nah, jadi ya seperti Kak Yuli kan mudah closing. Nah, mudahnya dengan cara apa? Tentu ada ilmunya, betul ya Kak Yulia gitu ya. Nah, jadi intinya betul, dokter. Jadi saya setiap dokter seperti malam ini dokter mau sharing karena dokter menemukan sesuatu sehingga tidak perlu nyari daftar nama. Bagaimana kita dicari. Nah, apa yang kita sudah praktekkan dan itu membuat kecepatan mudah closing, kita dicari orang. Nah, itu yang saya sharingkan kepada tim. Contohnya waktu itu ya dengan konsisten di TikTok gitu. keren, terima kasih Kak Yuli. Kak Mita, silakan secara singkat kira-kira pokoknya apapun jawabannya nggak ada yang salah, semuanya benar karena kan kita sudah menyampaikan argumen. Yuk silakan Kak Mita, singkat aja. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya, terima kasih. Jadi kalau buat saya kepada tim-tim saya dok, saya selalu ingat satu yang sampai sekarang masih menguatkan saya pada saat saya prospek calon member saya, yaitu adalah Dokter Sugeng pernah mengatakan bahwa dari 100% kita akan 70% kita akan ditolak. Dan jangan khawatir, jangan kita fokus dengan 70%-nya, tapi kita fokus dengan 30%. Karena untuk menjadi 100, yang dari 100, 70% ini kita masih ada 30%. Artinya kita masih punya harapan. Ditolak bukan berarti akhir segalanya. Itu yang selalu saya ingat dok. Dan ini saya terapkan dalam diri saya dan saya turunkan kepada tim-tim saya. Jadi pada saat tim-tim saya ini mengeluh atau mereka sharing gitu bahwa mereka mendapatkan penolakan sekali dua kali, yang saya terapkan kepada mereka, yang saya pakai untuk menguatkan mereka bahwa tidak ada akhir ketika kita ini tetap mau berjalan dan tidak berhenti. Mungkin itu saja dok. Wah, jadi kasih. apa yang saya lakukan saya terapkan kepada tim saya. Oke, terima kasih Kak Mita, keren banget. Intinya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Artinya selagi konsisten selalu ada peluang, ya, selalu ada kesempatan, selalu ada harapan. Yang penting terus melangkah kepada tujuan kita. Betul ya Kak Mita ya? Nah, betul sekali dok, betul. Jadi kombinasi yang bagus tadi Kak Yuli memberikan solusi apa yang sudah kita lakukan, lead by example, memberikan contoh apa yang sudah kita lakukan, memberikan contoh kepada tim. Dan terus kalau Kak Mita tadi dua-duanya keren. Ini saya percaya 550 orang ini juga pasti punya pendapat, pengen ngomong, dan I believe 1000% pendapat Bapak Ibu semuanya luar biasa. Saya berikan tepuk tangan buat 550 orang ini yang siap belajar. Oke.